Paula tolak rujuk, Baim berjuang demi anak. Halo Sobat Channel. Selamat datang kembali di Hops Media. Hari ini kita bakal kupas tuntas perjalanan emosional di balik proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim nyatanya sampai menahan nafkah batinnya, bahkan menunda niat cerainya demi anak-anak. Tapi di akhir, Paula justru menolak usaha rujuk tersebut. Yuk, kita dalami kisah hidup mereka yang penuh pelajaran ini. Baim Wong sendiri yang mengajukan gugatan cerai, sebuah keputusan sulit yang mencerminkan krisis dalam rumah tangga mereka. Namun, ada momen krusial saat dia mengurungkan diri, karena memikirkan kondisi emosional anak-anak. Semua bukti upaya perdamaian bahkan telah diserahkan ke pengadilan. Baim menyampaikan langsung kepada Paula, seminggu sebelum resmi mengajukan cerai, bahwa dia membuka pintu rujuk. Namun respons Paula dingin, hanya satu kata, beneran. Ini menandakan betapa sulitnya titik temu emosional di antara mereka saat itu. Saat mediasi, hakim bahkan ikut menyentuh hati Paula dengan berkata, kasihan anak-anak. Baim pun siap melupakan konflik masa lalu jika Paula bersedia. Semua ini menunjukkan betapa dia menempatkan kebahagiaan sang buah hati di atas ego dan konflik. Namun, harapan itu sirna ketika Paula tak hadir di sidang berikutnya tanpa pemberitahuan. Ibu dua anak itu meminta waktu berpikir, namun tak memenuhi panggilan pengadilan. Tapi masih sayang gak sih sama Baim? Kita udah pertanyaan gue ajaib ya. Sekarang gue penasaran loh kadang-kadang, soalnya gue juga berpikir kalau misalnya amit-amit ya, kalau one day gue realistis, kalau gue berpisah sama istri gue atau gue lihat orang lain berpisah, itu sebenarnya mereka masih sayang atau enggak sih sebenarnya? Aku nggak tahu sih ya, cuman yang pasti yang pasti sekarang yang sedang aku lagi di tahap menyembuhkan hati aku sendiri sih. Pertama, aku melepaskan dengan apapun yang terjadi ini, semua beban dan juga semua masalah saya lepasin. Kedua, memaafkan. Di titik memaafkan ini aku berat loh. Aku lagi belajar untuk memaafkan dan ini sudah pelan-pelan aku lakuin. Kenapa? Sebenarnya kalau dulu aku berpikir, kenapa ya aku harus maafin gitu. Nah, memaafin ini bukan urusannya orang lain ini. Mereka ini, dia ini tidak akan lepas dari dosa atau kesalahan yang mereka lakukan. Tapi memaafkan ini tuh lebih ke diri aku dan juga keadaan. Supaya apa? Supaya aku lebih bahagia dan lebih mendapatkan energi-energi yang positif. Karena kebencian dan kemarahan itu dragging so much energy. Dan itu nggak baik. Dan aku belajar di situ kayak, oh ya, aku membaca sesuatu itu langsung aku bilang, oh ya, aku berusaha untuk mempraktekkan. Jadi apapun sekarang yang ada, aku berusaha untuk memaafkan. Hakim akhirnya melanjutkan proses sesuai karena ketidakhadirannya. Situasi ini pantas menjadi pelajaran bahwa perceraian bukan sekadar angka di kertas. Ada anak-anak, ada hati, ada luka yang tak nampak. Semua ini butuh pendekatan lebih dari hanya proses hukum. Baim menunjukkan kesiapan emosional luar biasa, menahan ego demi mereka. Meskipun tidak diminta, jika diinginkan bisa digali bahwa meski hak asuh jatuh di tangan Baim, ia tidak membatasi Paula untuk bertemu anak-anak kapan saja. Terbukti hubungan tetap terjaga demi kesejahteraan anak-anak. Nah, sobat, itulah kisah sedih sekaligus penuh jiwa dari Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dari hati yang terluka, sampai harapan rujuk yang kandas, semuanya demi anak-anak. Menurut kalian, apa langkah selanjutnya yang bisa membawa kebahagiaan untuk mereka semua? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kasih sayang keluarga.